Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ada Apa di Ujungnya? Ada apa di ujungnya? Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Kata Yesus, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam kehidupan ini seringkali para sahabat seperjalanan mengalami sebuah pengalaman hidup yang awalnya kelihatannya menyenangkan, jalan itu jalan yang menjanjikan, jalan yang lancar, jalan yang terang benderang, ternyata di ujungnya adalah kebinasaan. Sementara banyak jalan-jalan yang benar itu terkadang melewati kesulitan, sempit, menanjak, menurun, berkelok, penuh dengan tantangan, namun itu menuju kepada kehidupan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar menjadi pribadi yang bijaksana di dalam memilih, di dalam memutuskan, dan di dalam mengambil apapun di dalam kehidupan ini dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ada apa di ujungnya? Di dalam keseharian kita bertemu dengan pribadi yang kemudian belakang hari kita ketahuan. Kelihatannya manis, kelihatannya menjanjikan, kelihatannya itu begitu menguntungkan, kelihatannya ini adalah sumber kebahagiaan, namun ujung-ujungnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang disebut dengan kata ujung-ujungnya? Kita bisa melihat kualitas sesuatu itu tidak bisa hanya sepenggal yang kita lihat saat ini, namun kita harus tahu sampai ke ujungnya nanti siapakah dia. Apakah keputusan kita tepat di dalam mencari pasangan hidup? Apakah keputusan kita tepat di dalam mencari pekerjaan? Apakah keputusan kita tepat di dalam melangkah untuk masa depan? Apakah keputusan kita tepat di dalam bergaul, di dalam mempercayai orang lain, di dalam menginvestasikan waktu, hidup, perasaan, pikiran, kasih, dan dalam bentuk apapun? Tatkala kita salah di dalam mengambil jalan, maka ada apa di ujungnya? Di ujungnya Alkitab mengatakan, lebarlah jalan dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Sehingga jalan yang baik itu tidak bisa kita lihat yang ada pada saat sekarang. Kita harus tahu apa yang terjadi sampai kemudian hari. Namun mungkin sahabat seperjalanan berkata, saya kan bukan Tuhan, tidak bisa melihat apa yang terjadi di kemudian hari. Ada banyak cara agar apa yang tidak terlihat oleh kita saat sekarang itu bisa terang benderang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita belajar dari orang yang pernah melewati jalan yang salah tersebut. Maka dia akan memberikan nasihat kepada kita. Jangan jalan di jalan itu. Sudah banyak orang, dan saya pernah juga mengalami, ujungnya menuju kebinasaan. Biasanya orang tua yang memberikan nasihat itu kepada para anak-anaknya. Atau kita belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Sehingga bagaimana kita bisa melihat ujung daripada kehidupan kita tatkala kita memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Belajarlah dari orang yang sudah pernah melewati dan kemudian memberikan nasihat, jangan lewat jalan ini. Belajarlah dari orang yang berpengalaman dan dia akan memberikan banyak masukan kepada kita. Belajarlah juga dari orang ahli. Kalau orang yang ahli mungkin dia tidak mengalaminya, namun dia sudah melakukan berbagai macam penelitian dari ribuan orang, mungkin jutaan orang yang pernah melewati jalan itu dan salah. Namun tetap sehebat-hebatnya manusia yang saya sampaikan tadi itu akan sangat menolong kita agar tidak salah di dalam memilih jalan. Namun yang paling utama, yang mata Tuhan itu yang sempurna, yang memimpin jalan hidup kita, yang menolong kita agar kita jangan tersesat di dalam memilih kehidupan ini, yaitu Allah sendiri. Mata Tuhan itu ada di segala tempat. Allah itu maha tahu, Allah itu maha bijaksana. Dia akan membimbing kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga bagaimana kita agar hidup itu tidak salah jalan.
Jangan terlalu percaya diri, apalagi Anda keras kepala. Sementara keyakinan dan kepercayaan diri itu tidak dibarengi dengan kapasitas pribadi kita masing-masing. Kita kurang pengalaman, kita tidak punya sebuah jalan yang pernah dilalui, yang banyak melakukan banyak hal, sehingga kita bisa salah jalan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, terkadang pilihan yang salah, harus berkorban, harus mengalami kesulitan, badai hidup, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Karena sesaklah dan pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sesuatu yang mudah terkadang itu bisa bersifat penipuan. Sesuatu yang lancar terkadang itu adalah jebakan yang akan menjerumuskan kita. Mari kita belajar dari bahasa Indonesia yang cukup menarik. Kalau kita salah jalan, salah memilih, salah memutuskan. Apa itu dalam bahasa Sunda itu? Tikusruk. Tikusruk itu kalau kita hanya lihat ke depan, tidak lihat ke bawah. Tibebet. Tibebet itu kita naik tinggi, namun kita tidak sadar yang kita naik itu sesuatu yang rapuh. Setelah Anda naik ke atas, Anda jatuh ke bawah. Itu namanya tibebet. Tisoledat. Tisoledat itu Anda tidak memperhatikan jalan yang di bawah Anda itu. Apakah air? Apakah itu minyak? Atau sesuatu? Itu bisa tisoledat. Ada juga istilah dalam bahasa Sunda disebut dengan tijalike. Tijalike itu biasanya sebelah kiri atau sebelah kanan kaki Anda. Kalau Anda hanya melihat sebelah kiri saja, Anda tidak melihat sebelah kanan, lalu kaki Anda menginjak batu, itu bisa tijalike. Jadi kita harus bisa melihat kiri dan kanan secara seimbang. Ada disebut dengan tigujubar. Tigujubar itu artinya saudara masuk ke dalam air. Karena Anda terus lihat ke depan, tidak lihat ke bawah. Ada juga, Anda lihat terus ke bawah, Anda tidak lihat ke atas. Itu namanya tidak gor. Badan saya tidak terlalu tinggi. Tinggi badan saya 180 cm. Namun terkadang memasuki rumah-rumah jemaat, ada pintu-pintu jemaat itu yang ketinggian pintunya itu lebih rendah daripada kepala saya. Dan beberapa kali saya itu dalam bahasa Sunda tidak gor. Tidak gor itu artinya tersuntuk kepala kita kepada apa? Kepada sesuatu yang lebih rendah daripada kita. Karena apa? Kita hanya lihat ke bawah, tidak lihat ke atas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam memutuskan segala sesuatu, kita harus melihat segala hal itu secara holistik, secara totalitas, secara menyeluruh. Tidak boleh sepenggal-sepenggal. Sehingga hidup itu kita tidak bisa sendiri. Kita perlu belajar, kita membutuhkan orang lain. Mata kita hanya bisa lihat ke depan, tidak bisa lihat kiri kanan, apalagi ke belakang. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat. Namun tentu perlu hati-hati. Sahabat teman yang baik. Kita membutuhkan orang tua. Kita membutuhkan juga orang yang berpengalaman, yang sudah melewatinya dan kemudian mengingatkan kepada kita, jangan lewat jalan itu, jangan memutuskan itu. Jangan memilih pasangan hidup yang seperti demikian. Jangan mencari pekerjaan yang seperti demikian. Jangan salah bergaul. Jangan salah mempercayai orang di dalam bisnis. Jangan salah investasi. Dan jangan salah di dalam hal apapun. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang yang berpengalaman. Kita butuh orang yang ahli. Dan yang paling utama, kita membutuhkan Tuhan, Allah yang sempurna. Jangan kemudian kita terperdaya, kita terpikat, kita terpesona karena jalannya itu lebar, namun itu membawa kepada kebinasaan. Jangan juga Anda menolak kalau jalannya itu sesak dan sempit, dan firman Tuhan berkata, jalan itulah yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari saat ini? Jadilah orang yang bijaksana, melihat segala hal itu, jangan hanya sepenggal-sepenggal. Lihatlah, ada apa di ujungnya? Dan Tuhan, firman Tuhan memberikan bimbingan kepada kita secara luar biasa. Berhati-hati, melihatlah segala hal itu secara menyeluruh, secara total. Ada apa di ujungnya harus kita ketahui. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan, problem di dalam masalah hidup ini,
Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu di dalam kehendak, cara, dan waktu, Tuhan akan mengabulkan permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana, memutuskan, memilih, mengambil sikap, bentuk apapun, jangan sepenggal-sepenggal. Jangan melihat apa yang di depan mata. Melihat kita secara keseluruhan sampai ke ujung-ujungnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.